Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannati bil makari wa hufatin naru bisawat. Jalan menuju surga dikelilingi dengan makari, yakni kesulitan-kesulitan atau ketidaksenangan. Sedangkan jalan menuju neraka dikelilingi oleh syahwat, yaitu sesuatu yang disukai dan dicintai oleh hawa nafsu manusia. Sebagai contoh, bangun di waktu malam hari untuk melakukan sholat tahajud. Hal itu adalah makari, sesuatu yang sulit, karena hawa nafsu manusia cenderung mencintai tidur di waktu malam. Ibnul Qayyim pernah mengatakan, nikmatun la yudrok binikmatin. Kenikmatan masa depan tidak bisa diraih dengan bersenang-senang pada saat ini. Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat menasihati kita, berlelah-lelahlah. Manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jika engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka engkau akan menanggung perihnya kebodohan. Rasulullah memberikan kita banyak tips agar kita mendapatkan manisnya iman, sehingga jalan menuju surga yang penuh dengan kesulitan akan menjadi nikmat, yang diberi istilah oleh Rasulullah sebagai manisnya iman. Ada beberapa hadis Rasulullah yang memberikan kita petunjuk bagaimana kita dapat meraih manisnya iman. 3 sifat yang jika ada pada diri seseorang, ia akan meraih manisnya iman. Yang pertama, Allah Ta'ala dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian manusia mencintai seseorang, tapi tidaklah mencintainya selain karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, manusia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Hal itu terjadi setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya. Jadi manusia itu membenci apabila dia dilempar ke dalam api neraka. Para sahabat yang lain juga pernah menunjukkan bahwa kebahagiaan atau manisnya iman bukan terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pokok kebahagiaan sejati ada pada keimanan dan amal yang soleh. Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat peraih janji surga, pernah berkata, 3 hal yang jika ada pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Antara lain, berinfaklah di masa sempit, bertindak adilah kepada manusia, dan yang terakhir menebarkan salam kepada manusia. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud al-Hudali juga pernah berkata, 3 hal yang jika itu ada pada seseorang, niscaya ia akan meraih manisnya iman. Antara lain, yang pertama, meninggalkan debat pada keadaan ia benar. Yang kedua, meninggalkan dusta
meskipun dalam buruan, serta ia yakin bahwa apa yang ditakdirkan pasti tidak akan luput darinya, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan menimpanya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dalam surat An-Nahl 97, Allah berfirman, Man amila saliham min zakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatun thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ansani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, seseorang pernah bilang, seorang ulama mengatakan, seandainya para raja dan para anak-anaknya mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, tentulah mereka akan merebut kenikmatan tersebut. Walaupun hal itu ditempuh dengan pedang-pedang mereka. Nah, kebahagiaan itu bertingkat-tingkat. Hal itu tertuang dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah berfirman, Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jika kita telah melakukan kebaikan tetapi masih tidak merasa kebahagiaan, maka hendaknya kita lihat amalan kita apakah sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu cara merasakan nikmatnya iman adalah dengan mencintai Rasul. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah? Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Salah satu contoh sederhana dalam menghidupkan sunnah Rasul, yakni dengan membaca Bismillah di semua aktivitas kita. Membaca Bismillah sangat mudah dilakukan. Saya yakin siapapun bisa melakukannya. Dan di sisi Allah keutamaannya sangat besar. Terdapat sebuah riwayat yang dinisbatkan pada Rasulullah yang artinya lebih kurang adalah, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, Imam Ibnu Majah mencantumkan hadis ini dalam kitabnya di Sunan Ibnu Majah mengenai keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Lebih lanjut, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang telah ditinggalkan oleh sebagian manusia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia lain. Demikian tausiah senja kali ini. Semoga kita senantiasa ditunjukkan Allah di jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.